Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kamila Putri dengan NIM 221080296. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan. Di sini saya akan mengambil materi yaitu of the job training. Materi ini akan membahas pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis, sehingga contoh penerapannya dalam kehidupan kerja. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana metode pelatihan di luar tempat kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, langsung saja ke pengertian dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu merupakan upaya simetris untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di sini pelatihan ataupun training yaitu fokus pada peningkatan keterampilan teknis atau operasional dalam jangka pendek. Nah, sedangkan pengembangan atau development yaitu fokus pada peningkatan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan untuk jangka yang lebih panjang. Nah, selanjutnya untuk tujuan umumnya di sini yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua itu menyesuaikan kemampuan karyawan dengan perubahan teknologi dan organisasi. Yang ketiga itu mengurangi tingkat kesalahan dan kecelakaan kerja. Nah, sebelum membahas metode of the job training, kita pahami dulu bahwa pelatihan dan pengembangan adalah investasi yang penting untuk suatu perusahaan. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga lebih percaya diri dan loyal terhadap perusahaan. Saat ini, perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten menghadapi perubahan, terutama di era digital. Pengertian of job training. Nah, di sini definisi dari of the job training adalah metode pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja sebenarnya, yaitu di mana peserta pelatihan belajar dalam suasana yang terpisah dari situasi pekerjaan sehari-hari. Nah, selanjutnya, of the job training memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar tanpa harus memikirkan beban kerja seharian. Dengan suasana belajar yang lebih fokus, peserta dapat menyerap teori, prinsip, dan pengetahuan baru yang nantinya akan diaplikasikan di tempat kerja mereka. Metode ini sering digunakan untuk melatih manajerial, komunikasi, kepemimpinan, dan pengusahaan teknologi yang baru. Nah, selanjutnya di sini tujuan dan manfaat of the job training. Nah, yang pertama di sini tujuan utamanya yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan baru di luar rutinitas kerja. Yang kedua, yaitu untuk mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan teknologi atau sistem kerja. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan analisis, komunikasi, serta kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih teoritis dan terstruktur. Nah, selanjutnya manfaat bagi organisasi sendiri. Di sini yang pertama yaitu untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih profesional dan berwawasan luas. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk memperkuat budaya pembelajaran di lingkungan kerja, dan yang terakhir di sini yaitu untuk mengurangi kesalahan kerja karena peningkatan kompetisi. Nah, selanjutnya manfaat dari of the job training tidak hanya dirasakan oleh suatu individu tersebut, tetapi juga organisasi secara keseluruhan. Dengan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan. Selain itu, pelatihan ini juga memperkuat hubungan antar karyawan karena saling melibatkan kolaborasi lintas departemen. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis of the job training. Nah, di sini bagi metode dapat digunakan bergantung pada tujuan dan karakteristik pelatihan, yaitu antara lain yang pertama di sini ada classroom training, yaitu pelatihan di kelas. Yaitu dilakukan di dalam suatu kelas dengan ceramah, diskusi, atau presentasi. Ini cocok untuk transfer teori dan konsep dasar. Selanjutnya yang kedua di sini ada case study atau studi kasus, yaitu peserta menganalisis situasi nyata untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga di sini ada simulation dan role play. Peserta menirukan situasi kerja nyata agar siap menghadapi kondisi sesungguhnya, misalnya simulasi negosiasi atau pelayanan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada workshop dan seminar, yaitu memberikan
kesempatan belajar interaktif dan praktikal dengan narasumber ahli. Selanjutnya yang kelima ada e-learning, yaitu metode modern berbasis teknologi digital yang memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, jenis pelatihan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, perusahaan yang ingin meningkatkan kemampuan analisis dapat menggunakan metode studi kasus, sementara yang ingin meningkatkan soft skill dapat menggunakan metode role play ataupun workshop. Saat ini, e-learning juga menjadi tren karena efisiensi dan mudah diakses. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan of the job training di sini yang pertama yaitu lingkungan belajar lebih kondusif dan bebas gangguan. Yang kedua di sini materi pelatihan dapat lebih mendalam dan sistematis. Selanjutnya yang ketiga dapat melibatkan tenaga pelatih profesional ataupun akademisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuka wawasan baru dari luar lingkungan pekerjaan. Selanjutnya di sini kelemahannya yaitu biaya pelatihan relatif lebih tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya realisasi terhadap kondisi kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, hasil pembelajaran belum tentu langsung terimplementasi di tempat kerja yang sekarang menjadi tempat bekerja. Nah, selanjutnya risiko kehilangan produktivitas selama karyawan mengikuti pembelajaran. Nah, off the job training memang sangat bermanfaat, tetapi juga memiliki keterbatasan karena melakukan di luar tempat kerja. Terkadang peserta sulit mengaitkan teori dengan praktik di lapangan kerja tersebut. Oleh karena itu, perusahaan sering mengkombinasikan metode ini dengan on the job training agar hasil pelatihan bisa langsung diterapkan di perusahaan ataupun di suatu organisasi. Nah, sebagai penutup, off the job training berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dan adaptif terhadap perubahan. Keberhasilan pelatihan ini tergantung pada kesesuaian materi dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan peserta menerapkan hasilnya ke dalam pekerjaan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai metode pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.